kembalilah acara sesi berbagi modul 1 program pendidikan guru penggerak angkatan 4 SMA Negeri 1 Sragen. Saya nyatakan dibuka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri pengimbasan modul 1.1 dan nantinya modul 1.4 yang merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua atas kesempatannya untuk hadir. Semoga nanti apa yang akan saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat kita semua. Itu nggih. Oke, pada kesempatan ini yang pertama yang akan saya sampaikan adalah modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Begitu. Oke, di sini sekilas saja apa yang menjadi tujuan kita gitu ya dalam pertemuan ini adalah kita mampu mengetahui perspektif reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan gitu. Kemudian untuk tujuan khususnya dengan materi ini nanti kita bisa mengetahui ya pengetahuan dasar-dasar pendidikan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana kita mampu mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian bagaimana kita mengembangkan dan menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Oke, teman-teman, sebelum saya masuk ke materi, mungkin sekilas ya kita mengingatkan kembali tentang program sekolah penggerak, di mana kita ketahui bersama bahwa sekolah kita adalah sekolah penggerak, gitu. Jadi program sekolah penggerak ini merupakan upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, program sekolah penggerak ini berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi berupa literasi dan numerasi dan karakter yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul yang meliputi ya seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, kemudian guru dan siswa. Selanjutnya, program sekolah penggerak ini merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya, di mana program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri yang ada di seluruh Indonesia, di mana diharapkan akan ada langkah maju 1-2 ke depan dibandingkan yang sebelumnya, seperti itu. Nah, oleh karenanya pemerintah mengharapkan ya guru-guru yang ada di sekolah penggerak tersebut ya juga menjadi guru penggerak, begitu. Di mana diharapkan guru bergerak untuk Indonesia maju, memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Nah, tentunya tujuan yang diharapkan pemerintah tersebut bisa tercapai ya apa yang menjadi dasarnya, yaitu semuanya didasarkan pada pemikiran-pemikiran KHD tentang pendidikan. Kenapa harus pada Ki Hajar Dewantara? Karena kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah artinya dia dulu pernah menjadi Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama, begitu. Dan dia mendirikan sekolah gitu nggih, taman siswa yang mengajarkan siswanya ya menjadi siswa-siswa yang yang unggul begitu. Artinya begini, dengan pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh KHD itulah yang kemudian dijadikan dasar oleh pemerintah ya untuk
sebagai transformasi pendidikan di saat sekarang ini, yaitu di abad ke-21. Nah, sekarang coba kita lihat apa sih dasar pendidikan KHD itu. Begitu nggih? Kita lihat dulu, maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali pendidikan ya bagi anak-anak bangsa ya, supaya menjadi orang-orang yang mempunyai derajat yang tinggi untuk keselamatan dan kebahagiaannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ya sebagai seorang pendidik ya, itu adalah tugas yang sangat mulia begitu, karena di tangan kita lah ya, sehingga kita bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, tetapi kita harus memahami bahwa pendidik itu hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya, ya ketika kita memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak, maka kita tidak boleh memaksa ya sesuatu yang menjadi kehendak kita, tetapi kita lebih menuntun kepada anak-anak itu melihat perkembangannya sesuai dengan kemampuannya, potensinya dan kodratnya, sehingga dia menjadi seorang yang betul-betul berkompetensi sesuai dengan kekuatan yang dia miliki gitu. Dan karena ya kita hanya bisa menuntun ya, bisa diibaratkan ya sebagai seorang petani begitu. Kita ketahui ya bahwa petani itu dia bekerja menanam berbagai macam tanaman. Mungkin kita berikan contoh di sini adalah jagung begitu ya. Maka petani itu hanya bisa menanam jagung, terus hanya bisa mengikuti bagaimana jagung itu tumbuh seperti itu ya. Tetapi petani ini mengharapkan jagung itu tumbuh dengan baik ya, dengan baik yang berkualitas begitu nggih. Tetapi terkadang hasil yang kita harapkan itu atau yang diharapkan oleh petani itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya harus ada pemahaman bahwa ya tugas kita hanya menuntun saja ya. Kita bertujuan untuk membuat jagung ini baik ya, tentunya saya mempunyai cara-cara yang harus saya lakukan ya. Ya tentunya seperti petani harus memperbaiki kondisi tanah gitu ya, tidak moro-moro, tidak tiba-tiba ya, tiba-tiba ditanam gitu, dibiarkan gitu ya, tetapi juga tetap terus ya mengawal, tanahnya harus saya gemburkan ya, kemudian saya beri pupuk dan air, kemudian jika ada ulat-ulat ya harus saya bersihkan, saya potong mungkin daun-daunnya yang ada ulat tersebut biar tidak menular ke daun-daun yang lain ataupun ada jamur-jamur yang seperti itu. Nah, itulah upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik ya. Jadi bukan dia menentukan jagung ini harus satu pohon harus 5 begitu ya, atau harus banyak begitu ya gitu. Tetapi ya tergantung pohon itu mau tumbuh berapa, mau tumbuh 3 apa 2 apa cuma 1 tidak apa-apa. Tetapi kita tetap mengupayakan cara-cara satu pun jagung itu tumbuh, tetapi dia harus baik seperti itu. Oke, demikian juga ya kita terhadap anak-anak seperti yang saya terangkan tadi begitu. Ini cuma gambaran saja ya bagaimana seorang petani itu menanam. Jadi dia menyediakan medianya dulu, kemudian memberikan pupuk, menggemburkan, kemudian dia mengawasi bagaimana perkembangannya seperti itu. Oke Bapak Ibu, jadi tugas yang pertama seorang pendidik adalah menuntun ya, seperti yang tadi sudah saya terangkan. Kemudian kita lanjutkan, menurut KHD bahwa pendidikan itu adalah budi pekerti ya. Jadi budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat gitu. Jadi seorang guru ya tidak hanya mengajarkan materi ya pelajaran, tetapi dia juga harus memberikan budi pekerti, input dalam pembelajaran tersebut. Begitu.
Oke, kemudian ya budi pekerti itu bisa dikembangkan ya dalam media pembelajaran kita ya, dan juga metode pembelajaran kita ya. Bisa kita lihat contohnya media pembelajaran yang bisa mengembangkan budi pekerti adalah pemberian gamelan gitu nggih, ataupun alat-alat tradisional sesuai dengan daerahnya masing-masing. Untuk gamelan di sini itu kan ada bersatunya gerakan motorik tangan, kemudian juga olah rasanya bagaimana ya, seninya bagaimana, kemudian juga bagaimana memikirkan ya suatu seni yang baik seperti itu. Tuh. Kemudian ini juga budi pekerti ya, bisa metode pembelajaran kita itu mengerjakan suatu proyek begitu ya, suatu proyek yang mengangkat ini kekhasan daerah seperti itu. Mungkin ada batik ya, ataupun kain tenun seperti itu gitu. Selanjutnya bermain ya, dasar pendidikan KHD adalah bermain. Jadi dalam pembelajaran ya, jadi memang kita tidak melulu memberikan materi secara konseptual gitu nggih, tetapi juga metodenya kita pakai itu harus bervariasi gitu. Dengan metode bermain, karena bermain itu adalah kodrat anak begitu, jadi dia akan akan tercipta lah ya di situ cipta karsa karya dan pekertinya secara otomatis gitu. Jadi ada anak itu bisa mengembangkan sendiri dari dalam dirinya sendiri. Itu untuk permainan banyak ya, bisa kita contohkan atau kita berikan ke anak-anak. Kalau zaman dulu ya, itu ada permainan Jawa itu congklak ya, kemudian ada gobak sodor gitu. Kalau mungkin di kelas ya, karena tidak mungkin melaksanakan permainan seperti ini, bisa kita sesuaikan dengan metode saat sekarang ini ya. Permainannya itu dalam pembelajaran misalnya dengan games gitu ya. Games itu bisa pakai quizzes misalnya seperti itu ya. Jadi anak-anak belajar dan senang ya, karena di situ ada unsur permainan. Kemudian yang sangat penting adalah bahwa pendidikan itu harus berpihak pada anak, begitu nggih? Sehingga ada satu ada satu kalimat ya dari Ki Hajar Dewantara yang sangat fenomenal ya, dan bisa kita katakan itu sebagai dasar ya dari pendidikan, adalah bahwa pendidikan itu sejatinya adalah untuk berhamba pada sang anak gitu. Artinya berhamba pada sang anak ya, bahwasanya kita ya di sini bisa kita jelaskan bahwa pemikiran tentang berhamba pada anak itu lebih kepada kita memberikan pengajaran anak di sekolah, kita berperan sebagai seperti orang tua di rumah gitu. Okay? Jadi orang tua itu bagaimana sih posisinya? Tentunya dia berusaha untuk apa yang dibutuhkan oleh anak itu dia penuhi ya, dengan berbagai cara ya. Supaya apa? Supaya anak itu merasa ya bahwa keberadaannya itu memang dihargai ya. Apa yang menjadi keinginannya itu bisa terpenuhi ya. Walaupun dengan berbagai cara seorang orang tua itu ya, biar anak itu tidak merasa ada rasa penyesalan, kemudian rasa rendah diri atau bagaimana itu. Sehingga prinsip ini ya harus kita laksanakan juga di kelas begitu. Tidak kita memaksakan kehendak kita pada anak, tidak kita mengajar dengan melulu kita yang menjadi sumber dari pembelajaran, tetapi kita memberikan, ayo anak-anak, memberikan kebahasan mereka pengen apa, mereka ingin melakukan apa ya, mereka ingin metode seperti apa, seperti itu. Dan kita kewajibannya hanyalah kembali ke awal adalah menuntun seperti itu. Atau bisa kita katakan ya bahwa di sini berhamba pada sang anak adalah pendidikan yang berpusat pada murid seperti itu. Oke, jadi di sini ya terakhir mungkin ya untuk pembahasan ini
relevansi filosofis pendidikan KHD yang sudah kita bahas tadi ya, itu dengan keadaan sekarang ini yaitu abad ke-21, bahwasanya menuntun itu artinya adalah kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Kemudian keinginan Ki Hajar Dewantara tentang selamat dan bahagia dalam pendidikan itu adalah untuk saat sekarang ini bisa kita katakan sebagai keadaan yang well-being, seperti itu. Jadi guru dan murid harus berkolaborasi untuk menciptakan ya kedalaman dalam pembelajaran ya, meliputi spiritual, kemudian intelektual dan sosial ya, supaya itu tadi keadaan selamat dan bahagia itu bisa tercapai. Kemudian murid dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi murid dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Oke, jadi itulah pentingnya ya bagaimana kita mempelajari atau memahami refleksi filosofis pendidikan KHD, karena yang namanya zaman ya itu adalah selalu berkembang gitu ya. Jadi anak itu harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak lepas dari kodratnya sebagai seorang anak yang mempunyai kebutuhan masing-masing dan potensi masing-masing. Ya, kuncinya ya transformasi ke depan adalah bahwa transformasi pendidikan yang kita inginkan adalah manusia atau SDM yang unggul begitu, yang unggul secara holistik ya, secara keseluruhan seperti itu, yaitu apa? Menuju profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk yang di modul 1 ini saya cukupkan sekian ya, sebelum saya masuk ke modul berikutnya ya. Maaf ini agak omongannya ribet. Oke, sebelum kita masuk ke presentasi modul selanjutnya, mungkin dari Bapak Ibu Guru, apa yang saya sampaikan bisa dipahami apa enggak? Bisa Ya. Atau mungkin ya kalau misalnya kurang paham itu lebih kepada saya baru belajar untuk memberikan penjelasan. Jadi kita belajar bersama-sama. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Bisa? Oh iya, silakan Bu Ayu. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ais. Ya. Tadi di depan Bu Ais sudah memaparkan bahwa menghamba pada anak. Nah, itu mohon penjelasannya atau pencerahannya lebih jelas lagi. Terima kasih Bu Ais. Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi menghamba pada anak itu menjadi kunci dari pendidikan ya. Kalau sekilas kita mendengarkan menghamba pada anak itu konotasinya negatif gitu, nggak, seakan-akan kok murid menjadi tuan kita ya, adalah yang di hubungan antara tuan dan budak seperti itu gitu nggih. Nah, tetapi pada dasarnya ada pengalaman yang mendasari ya kalimat ini, bahwa ketika Ki Hajar Dewantara memperlakukan anaknya dengan tidak semestinya, karena Ki Hajar Dewantara itu mempunyai suatu kesibukan dalam tugasnya ya, sehingga menyebabkan anaknya itu terlantar gitu ya, intinya seperti itu, terlantar, sehingga anaknya hampir menjadi ya kesakitan ataupun pada puncak yang tidak bisa terselamatkan hidupnya ya, sehingga inilah yang mendasari bahwa seorang anak itu harus diperhatikan, harus diberi kasih sayang. Pendidikan anak itu harus mengutamakan anak itu butuh apa gitu ya. Jadi kita membaca kebutuhan anak itu apa, dia pengen menjadi apa ya, kehendaknya apa, seperti itu kita lihat, kemudian kita berupaya untuk memenuhinya ya, seperti itu. Jadi kita cari ya istilahnya itu cara-cara dengan kasih sayang. Kemudian dia butuh, mungkin harus dibelikan buku-buku supaya dia belajar, dia harus diberikan media supaya dia bisa mengembangkan potensinya, seperti itu. Yang saat sekarang ini adalah kita lakukan di sekolah dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, tentunya tetap dengan memberikan kasih sayang sebagai seorang orang tua, seperti itu Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Oh Ais iya, penjelasannya.
Ya, mungkin cukup ya untuk sesi satu ini ya. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan modul 1.4. Oke, 1.4 ini juga adalah rangkaian dari materi yang kita dapatkan pada program pendidikan guru penggerak yang harus kami sampaikan begitu, biar nanti pandangan kita ya, paradigma kita itu bisa terdistribusi kepada teman-teman guru. Oke, untuk ini judulnya adalah budaya positif ya, budaya positif. Oke, tujuan kita nantinya adalah kita bisa menciptakan budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi masih bisa berhubungan dengan modul 1.1. Kemudian kita mengevaluasi apakah kita sudah melakukan ya praktek disiplin dalam kelas kita atau sekolah kita. Kemudian kita akan membangun budaya positif ya dengan menerapkan konsep disiplin positif dan interaksi dengan murid. Oke, terus ini juga ada capaian khusus ya seperti ini, yaitu kita apa ya? Ya, intinya kita akan menerapkan, memahami dan menerapkan budaya positif tersebut beserta dengan materi-materi yang terkait di dalamnya. Oke, langsung saja di sini. Budaya positif ya itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Artinya juga budaya positif ini adalah penanaman karakter ya, karakter pada murid dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oke, kita guru ya dan seluruh warga di sekolah menginginkan bahwa lingkungan sekolah kita adalah lingkungan yang aman dan nyaman begitu. Bagaimana itu bisa terwujud ya? Biasanya kita hanya memberikan harapan-harapan, tetapi kita tidak mengupayakan supaya harapan itu bisa tercapai. Terkadang kita ingin anak itu disiplin, tetapi kita yang sebagai guru yang punya peranan yang penting itu malah menekan anak-anak itu untuk harus disiplin, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Akhirnya terkesan bahwa pelaksanaan disiplin itu bukanlah sebagai keyakinan yang keluar dari siswa atau kesadaran dari siswa itu sendiri, tapi mereka akan lebih pada nanti mendapatkan hukuman seperti itu. Sehingga apa yang perlu kita lakukan adalah kita harus merubah paradigma kita ya. Kita harus merubah pandangan kita biar anak itu mempunyai kesadaran ya dalam mewujudkan budaya positif tersebut. Ya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemikiran KHD ya, ataupun sebelumnya di sini secara ini umum ya, bahwa budaya positif itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran KHD, kemudian adanya perubahan paradigma dari kita, kemudian ada pelaksanaan disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol dan restitusi. Inilah yang keterkaitannya ya, sehingga budaya positif itu bisa terbentuk. KHD mengatakan ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap dalam melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Seperti itu. Artinya apa? Budaya positif dapat tumbuh menjadi karakter semua warga sekolah apabila diterapkan disiplin positif sesuai dengan pemikiran dan ajar dewasa tersebut, yaitu dalam keadaan yang merdeka. Merdeka artinya muncul dari kesadaran diri sendiri. Toh kalau misalnya siswa tersebut belum sadar ya dari dalamnya, maka gurulah yang berperan untuk memberikan kontrol kepada siswa. Kontrolnya seperti apa? Ya, kontrolnya akan kita pelajari bahwa seorang guru itu memiliki 5 kontrol, posisi kontrol maksud saya. Oke, sebelum kita ke situ, kita lihat dulu motivasi siswa ya dalam menerapkan disiplinnya itu. Yang pertama adalah
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, yang ketiga inilah ya, motivasi yang ketiga inilah yang kita harapkan dari siswa, muncul dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Kalau yang 1 dan 2 itu masih pada tahap yang rendah begitu. Ya mungkin kalau anak kecil ya kita ajari dulu ya biar mereka mau dengan iming-iming imbalan, tetapi dengan itu nanti kita harapkan mereka akan sadar sendiri. Bagaimana supaya budaya positif itu juga terpenuhi? Maka harus ada keyakinan kelas ya, yang mana keyakinan ini adalah kesepakatan yang disepakati oleh semua warga kelas begitu ya. Jadi di dalam kelas tidak ada peraturan yang sifatnya adalah kaku ya, tetapi kebiasaan di kelas itu adalah hasil kesepakatan yang harus dipenuhi oleh semua warga kelas gitu. Oke. Nah, ya mungkin contohnya di sini gitu ya. Ini. Jadi kalau peraturan itu ya, peraturan itu kan sifatnya kan kaku. Kemudian anak itu kalau melanggar peraturan ya dia takut dihukum, ataupun dia melaksanakan peraturan itu supaya mendapatkan penghargaan gitu ya. Nah, keadaan inilah yang pelan-pelan harus kita rubah menjadi suatu keyakinan. Misalnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Kalau tidak dilakukan nanti dapat hukuman ya. Tetapi kalau keyakinannya itu, oh ini buku saya kembalikan karena merupakan tanggung jawab saya gitu ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain begitu. Nah, melanggar ya dapat hukuman, tetapi lebih kepada kalau kita tidak mengganggu orang lain maka kita menghormati orang lain dan diri sendiri. Dan seterusnya ini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan ya. Kalau peraturan itu hanya bersifat sementara, kalau keyakinan itu dia akan menjadi sifatnya lama dan menumbuhkan karakter baik pada siswa itu. Oke, jadi seperti ini ya, seringkali kita temukan guru ya yang bertindak di kelas karena dia menginginkan anak-anak itu supaya menjadi anak yang baik ya, anak yang berprestasi. Pokoknya kalau kita lihat ya penak ya anak itu sesuai dengan harapan kita ya. Itu kan berarti kan gurunya itu berusaha untuk mengontrol anak tersebut. Ya padahal anak itu kan punya kebutuhan masing-masing. Dia melakukan itu mesti ada tujuannya. Nah, begitu ya. Sekarang misalnya kita ya, kalau ini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ya, itu kan berarti suatu bentuk apa? Hukuman ya. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Atau misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, konsekuensi untuk pelajaran olahraga misalnya. Konsekuensi. Ya itu. Nah ini contoh dari konsekuensi ya. Karena apa? Miss Vivi mungkin, Ibu Vivi mungkin bisa, kenapa kok itu konsekuensi bukan hukuman? Karena ini pelajaran BJOK masih ada relevansi kalau Bapak Ibu guru memberi konsekuensi atau anak punya konsekuensi dengan melaksanakan lari mengelilingi lapangan basket. Jadi masih ada relevansi. Maka ini kami kayaknya sepakat konsekuensi ini. Oke, iya. Oke, jadi teman-teman itu beberapa contoh ya. Jadi kita harus yakin bahwa ketika kita menginginkan anak itu baik ya jangan diberi hukuman, tetapi kita lebih memberikan kepada keyakinan gitu ya, keyakinan ataupun konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Oke, karena yang namanya manusia ya atau anak-anak kita itu punya kebutuhan dasar, yaitu apa kebutuhan dasarnya? Dia ingin mempertahankan hidupnya sendiri, kemudian dia butuh cinta kasih ya, kemudian dia ingin mempunyai suatu penguasaan, terus kesenangan dan kebebasan. Nah, inilah dasar mengapa anak itu mempunyai tingkah pola yang berbeda-beda, karena dia mempunyai tujuan. Apa saya lakukan ini? Tujuan saya apa? Untuk mencari kasih sayang ya, seperti itu dan seterusnya. Oke, nah disinilah ya kita
akan membahas tentang 5 posisi kontrol dari seorang guru. Oke, jadi seorang guru ya, ketika dia menginginkan budaya positif itu muncul di lingkungan sekolahnya, maka dia harus memahami ya posisi kontrol guru tersebut. Ya, itu yang pertama adalah menghukum ya. Kemudian membuat merasa bersalah, kemudian dia sebagai teman, pemantau dan manajer begitu. Nah, dari posisi 5 posisi ya kontrol seperti ini, kira-kira yang sering kita lakukan yang mana ya? Mungkin ada pengalaman Bu Chandra? Ya, sebagai teman. Oh, sebagai teman. Oke, sering ya dilakukan nih. Ya, karena masih seumuran sama muridnya. Oh gitu Ya. Ibu muda yang cantik ya dan berkompeten. Coba Bu Ratna mungkin punya pengalaman bagaimana dengan posisi kontrol ini, di posisi mana? Kalau saya di manajer, Bu. Oh gitu, gimana? Sudah sesuai dengan indikator yang ada di sini? Iya, Mungkin? jadi saya kalau ada siswa itu biasanya saya panggil, kemudian saya bertanya tentang kenapa dia melakukan misalnya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di dalam kelasnya, kemudian penyebabnya apa, kemudian saya memberikan penguatan pada siswa. Ya, oke. Berarti Saya nambahin Bu. oh iya, monggo Bu Ais. Saya ini di posisi kontrol itu pembuat merasa bersalah. Ya, bisa dijelaskan Ya, singkat? itu pernah saya. Suaranya agak dibesarkan. Oke. Jadi pembuat merasa bersalah di sini berceramah dan mengatakan seharusnya kayak gitu. Jadi ada yang lebih kecewa kamu melakukan dari bla 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 kayak gitu. Itu pernah saya lakukan. Jadi ada Oh iya. kamu benar tidak berbohong kan di situ ada. Ya. Oke, ya terima Manajer. kasih. Nah, setelah itu baru manajer. ya gitu Bu. Iya, terima kasih teman-teman tadi sudah memberikan masukan. Jadi untuk 5 posisi kontrol ini, top kontrolnya adalah di manajer. Ya, jadi kita berusaha untuk mencapai top manager, ya, dimana kita ya menciptakan kondisi penyelesaian masalah dengan siswa itu dengan cara kolaborasi, gitu ya. Dengan kolaborasi mendapatkan solusi apa yang bisa kita lakukan bersama supaya tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak ada pihak yang merasa disalahkan, karena rasa bersalah terkadang itu membekas lama gitu ya. Tetapi kalau konsekuensi itu dia bisa terima ya, dan juga ada dampak positif yang bisa dipahami seperti itu. Oke, kemudian di sini ada segitiga restitusi ya, segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah ya, bahwa ketika anak itu melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, maka tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan ya. Artinya begini, ketika anak melakukan suatu kesalahan, maka kita pastikan bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan ya. Kemudian berikutnya tentunya ada alasan mengapa dia melakukan kesalahan tersebut begitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana tindak lanjutnya, apakah mau diperbaiki ya, apakah tidak. Kalau mau diperbaiki, bagaimana, apa-apa yang harus kita lakukan, nilai-nilai apa yang harus kita perhatikan begitu, seperti itu. Sehingga dengan penerapan segitiga restitusi ini, maka kita bisa menciptakan suasana ya, kelas ataupun lebih luas lagi sekolah ya, yang aman dan nyaman ya, dan penerapan budaya positif itu bisa terlaksana dengan baik. Itu ya. Mungkin itu, dan sedikit saya akan memberikan contoh ya, bagaimana praktek ya penerapan segitiga restitusi dalam suatu video berikut. Oke, ini jadi adalah penerapan segitiga
restitusi ya yang sudah kita contohkan di kelas seperti itu. Bisa disimak dulu. Oke. Oke, kita nonton bersama. Jadi pertama ada proses pembuatan keyakinan kelas di sini antara guru dan murid. Ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat, ditempelkan di papan tulis, maka ketika ada anak yang melanggar, maka kita berperan sebagai posisi kontrolnya adalah manajer, begitu ya. Kita mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi apa, begitu. Kemudian kita ajak mencari bagaimana penyelesaiannya dan harapan-harapan yang apa yang kita inginkan dari anak tersebut. Di sini ada kasus yang pertama. Tino tidur di kelas saat pelajaran dan itu melanggar keyakinan kelas, salah satu keyakinan kelas yaitu tidak boleh tidur di kelas. Tuh, kemudian ada penyelesaian, di sini ada perbincangan. Tuh, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk kasus berikutnya. Jadi posisi yang diperankan di sini adalah posisi manajer. Oke, ini ada kasus kedua. Oke, ini kerja kelompok. Ya, kemudian ada perselisihan dalam satu kelompok itu karena perbedaan pendapat dalam satu kelompok sehingga perlu ya mereka sempat berkelahi gitu. Kemudian mereka diajak untuk komunikasi ya, di tempat yang tertentu. Kemudian mereka sebelumnya diingatkan oleh keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu menghormati guru dan teman. Kemudian gurunya sebagai posisi kontrol manager ya, kemudian mendengarkan apa yang menjadi penyebab ya terjadi perselisihan tersebut, apa yang diinginkan dan seterusnya seperti itu. Oke, itu adalah dua contoh kasus yang praktek restitusi, segitiga restitusi di kelas gitu ya, yang semuanya itu didasarkan pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Mungkin di sini ada yang sampai di sini ya contoh, mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun juga bukan pertanyaan, bisa komentar begitu, seperti itu untuk modul yang kedua ini. Bu kita, oh ya Bu Vivi, monggo Bu Vivi. Baik, terima kasih waktunya Bu Ais. Saya ingin menanyakan, dari kelima posisi kontrol tersebut, apakah boleh kita menerapkan salah satu sesuai situasi dan kondisi, atau kita ada kewajiban seorang guru harus memposisikan diri sebagai manajer, atau bagaimana? Mohon pencerahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vivi.
penerapan posisi kontrol tersebut ya topnya atau tujuannya itu adalah pada manajer, karena manajer itu dia sudah bisa mengolah ya semua fungsinya itu sudah meliputi dari kontrol-kontrol yang di bawahnya begitu, yaitu kontrol teman ataupun juga kontrol monitor atau pengawas begitu gitu nggih. Jadi kita berupaya untuk sampai ke sana begitu. Toh misalnya di lapangan ya kita kok langsung menghadapi anak gitu ya, dan seketika itu juga refleks gitu nggih, kita akhirnya menjadi posisi penghukum ya, itu terus karena kita sudah mendapat materi ini secepat-cepatnya kita mengubah kondisi itu biar kita tidak lama-lama menjudge anak tersebut sehingga dia sangat merasa bersalah begitu. Ya, cepat-cepat kita beralih ke manajer ya, ke teman. Kalau manajer itu ya sebagai teman dulu ya kita rangkul ya, kemudian manajernya kita cari bagaimana solusinya apa, tanya dulu kamu kenapa melakukan ini gitu ya, tujuan kamu apa, keyakinan kamu apa, mau tidak kamu merubahnya seperti itu. Jadi kita larinya ke top manager seperti itu ya. Kalaupun memang di prakteknya itu kita terkadang menjadi penghukum atau memberi rasa bersalah gitu ya, jangan lama-lama dan langsung kita sekarang menjadi manajer karena kita sudah mendapatkan materinya. Mungkin seperti itu Bu Vivi Ya, terima kasih. atau mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang bisa ini apa kita milih-milih kita sok jadi penghukum, sok jadi pemberi rasa bersalah gimana gitu. Dia bisa cukup ya? Setuju ya kita jadi top manager gitu nggih? Top manager. Oke, demikianlah teman-teman dengan rasa bahagia ya pertemuan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan pengimbasan modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, kemudian modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah kita, yang mana ini merupakan rangkaian dari program guru penggerak, pendidikan guru penggerak yang kami sebagai guru penggerak berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada teman-teman sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemerintah itu bisa tercapai ya. Jadi pemahaman tentang guru penggerak itu bisa terdistribusi merata sambil menunggu ya program selanjutnya ada kesempatan buat teman-teman untuk merasakan atau mengikuti secara langsung pendidikan guru penggerak tersebut. Begitu nggih. Dari saya sebagai pemateri pada pagi hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya ya. Semoga bermanfaat dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.